Dakwah Indonesia Lampung pemilik. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Ayo, pimpin upacara, hormat! Right! Let's go! Right! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap. 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 Empat. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Right! Go! Right! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pembacaan kitab suci Al-Quran oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajah Indonesia merupakan pintu gerbang kemerdekaan di negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para peserta upacara yang saya hormati, para mudir dan para santri yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Mudah-mudahan
kita semuanya di pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan kita doakan kepada para pejuang, para pahlawan yang telah bersusah payah untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan para pejuang kita, para pahlawan kita di sisinya dengan mendapatkan gelar sebagai mujahid dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengingat akan perjuangan para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. Mereka telah sepakat bagaimana mereka telah berjuang dengan ikhlas tanpa pamrih. Mereka tidak pernah menginginkan sedikit pun apa yang dia harapkan kelak, kecuali ingin mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Oleh karena itu, beliau-beliau yang telah mendahului kita, mereka berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan segala kemampuan yang dia miliki untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Kita tahu bahwa bagaimana yang namanya penjajahan adalah sebuah penindasan terhadap bangsa lain. Penindasan terhadap hak-hak kebebasan untuk menjalankan segala aktivitas, termasuk bagaimana aktivitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, inna ja'alnakum Inna ja'alnakum syu'uban lita'arafu, syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang diri, yakni laki-laki dan perempuan. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk saling mengenal. Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, bukan untuk saling menindas. Atas dasar itulah maka pemerintah, para pejuang kita dulu mati-matian untuk memerdekakan bangsa kita ini. Selanjutnya, bagaimana setelah kita merdeka? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya, ya alladzina immakannahum fil ardi wa aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Orang-orang yang diberikan kedudukan, orang-orang yang telah diberikan kemerdekaan, orang-orang yang telah diberikan amanah, harusnya bagaimana dia bisa melaksanakan sholat, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Bagaimana mungkin bahwa sholat bisa membantu dalam membangun ini? Ini tentu para peserta upacara dan santri-santri yang berbahagia, bahwa di dalam membangun negara ini dibutuhkan yakni sikap komitmen seperti yang diajarkan ketika kita sholat, dan sikap bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah ketika kita sholat. Maka di luar sholat pun bagaimana kita diajarkan untuk senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat, Allah akan membersamai kita. Allah akan senantiasa mengawasi kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwa Allah ketika mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, ketika ada hambaku yang bertanya tentang diriku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat. Salat bisa mengajarkan kita menghadirkan Allah di setiap lini kehidupan kita, setiap sisi kehidupan kita.
Artinya ketika kita mengisi kemerdekaan itu, baik kita sebagai santri, baik kita sebagai mudir, baik kita sebagai para musyrik, hendaknya senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjaga perbuatan keji dan munkar. Tentu bahwa ayat ini tidak hanya untuk para santri, untuk para penegak atau pelaksana pendidikan, namun ini untuk semua, termasuk para pemimpin kita. Mudah-mudahan para pemimpin kita, presiden kita, kemudian para pembuat undang-undang kita, para anggota DPR, para penegak hukum yudikatif kita senantiasa menjalankan sholat sehingga merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika terpenting bagaimana mengisi kemerdekaan itu adalah wa ita'iz zakat. Zakat adalah bagian sosial yang mesti kita tegakkan di dalam membangun kebersamaan, membangun bangsa ini. Dengan adanya zakat akan terbina yakni kehidupan sosial. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap amar ma'ruf nahi munkar pun ini harus ditegakkan. Sebuah negara akan berdiri dengan baik tentu manakala ada saling amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan di antara kita semuanya. Ulama yang mengingatkan umaroknya pun sebaliknya umarok juga bisa mengingatkan ulamanya manakala ulamanya salah. Pun sebaliknya di antara kita seorang mudir bisa mengingatkan bawahannya, bisa mengingatkan santrinya. Pun santri manakala menerima atau mendapatkan mudir atau musyrik-musyriknya salah pun kita bisa mengingatkan. Inilah fungsi dari amar ma'ruf nahi munkar yang Allah inginkan dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri. Dengan demikian, dengan dilaksanakannya apa yang jadi peringatan Allah ketika kita diberi kemerdekaan, Allah menjanjikan kepada kita bahwa ketika sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya dari langit dan bumi. Dan dengan demikian ketika negara, ketika kita dalam satuan kecil dalam pondok ini senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Selanjutnya para peserta upacara yang saya banggakan bahwa salah satu pendiri negara ini adalah termasuk pendiri yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yakni Bapak Dr. Ed Nasir. Beliau termasuk founding father yang mendirikan negara ini. Beliau termasuk orang penting yang mendirikan negara ini, yang menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia yang dahulunya setelah merdeka itu menjadi negara RIS, kemudian dikembalikan lagi oleh Pak Nasir menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mosi integral yang disampaikan dalam pidato kenegaraan yakni bersama DPR. Selanjutnya, mari kita mengambil hikmah para pejuang, termasuk pendiri Dewan Dakwah yang akhirnya melahirkan pondok-pondok yang kita bina selama ini, untuk kita warisi bersama. Bagaimana kegigihan mereka di dalam menata negara ini, melaksanakan atau menghidupkan kehidupan yang agamis, kehidupan yang sejahtera, sehingga perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Pak Nasir patut kita contoh dan kita teruskan di dalam kehidupan kita. Mari kita semuanya beramar ma'ruf dan munkar untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bagian di dalam membangun negara, dengan sama-sama kita belajar menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi negara ini. Belajarlah kalian dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan, generasi ke depan, antum semuanya yang bisa memimpin negara ini, sehingga negara akan lebih baik lagi insya Allah. Barangkali itu saja amanah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
Pembacaan doa oleh petugas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala madina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu, pada hari ini kami dapat menyelenggarakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tahun 2020. Semoga acara ini senantiasa mendapat turunan rahmat dari ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan drama bakti para pahlawan kesatria kusuma bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah mereka, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan mereka, dan tempatkanlah mereka di surga-Mu bersama para syuhada dan para nabi dan rasul-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah keteladanan para pahlawan sebagai modal kami merawat bangsa Indonesia dan landasan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri ini. Curahkanlah kami keikhlasan sebagaimana para pahlawan menjaga martabat bangsa Indonesia. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan, serta jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku yang tercela. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, sadarkanlah hati kami sebagai generasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, susuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah wal abrari ya azizul ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Seluruhnya kepada pembina upacara. Hormat! Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Para pemimpin upacara. Hormat! Right! Tegap! Right! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisan.